Kitab Yesaya banyak menubuatkan tentang Kristus Yesus. Di dalam Yesaya pasal 49 ayat 5 dituliskan, "Maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku," firman-Nya. Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia agar keturunan Yakub kembali kepadanya, agar Israel dikumpulkan kepadanya. Tetapi apakah Tuhan berhasil? Menurut pandangan manusia, Dia gagal total. Keturunan Yakub tidak berpaling kepada Allah, dan orang-orang Israel pun menolak, mengkhianati, dan bahkan menyalibkan Dia. Di dalam ayat sebelumnya dikatakan, "Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku." Tuhan kita dibenci manusia di dunia, tanpa hasil dalam bekerja, dan tidak mencapai apapun karena kehendak Allah. Dalam keadaan seperti ini, kita tentunya akan merasa sedih dan putus asa. Di dalam kesedihan dan keputusasaan ini, kita akan menjadi pasif dan kehilangan antusiasme. Tetapi Tuhan kita tidak seperti ini. Di dalam jerih lelahnya yang sia-sia, Tuhan berkata, "Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku." Meskipun Tuhan tidak memperoleh hasil dari keturunan Yakub dan dari orang Israel, Dia merasa puas. Dia tidak mengeluh, menangis, atau berduka. Inilah sikap Tuhan kita. Hal ini menunjukkan kepada kita, di dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak dapat secara langsung bersentuhan dengan urusan dan hasil pekerjaan kita. Kita hanya perlu selalu bersentuhan dengan Tuhan. Ketika kita bersentuhan langsung dengan pekerjaan, urusan, dan orang, kita akan kecewa. Tetapi bila kita bersentuhan dengan Tuhan, kita akan tetap bersuka cita walaupun ditolak. Bahkan saat segala sesuatu tampak gagal dan sia-sia, kita tetap dapat bersuka cita. Tidak ada kesuksesan dan kegagalan yang dapat menyentuh perasaan kita bila kita tetap bersentuhan dengan Tuhan. Karena mata kita hanya tertuju pada hak kita yang terjamin pada Tuhan, dan upah kita pada Allah kita. Di dalam Matius pasal 11 ayat 3, Yohanes Pembaptis yang di dalam penjara menyuruh murid-muridnya untuk menanyakan kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Orang yang membuka jalan bagi Tuhan menjadi ragu dan kehilangan kepercayaannya. Hal ini adalah perkara yang sangat menyakitkan dan mengecewakan. Yohanes Pembaptis, dia tidak makan dan minum. Orang-orang lain mengatakan dia kerasukan setan. Anak manusia datang, dia bergaul dengan manusia, dia makan dan minum. Tetapi orang lain mengatakan dia pelahap dan peminum. Dia melakukan banyak mujizat di Kapernaum, di Betsaida, dan di Korasim. Tetapi Kapernaum tidak lagi mau menerima dia. Korasim dan Betsaida pun menolak dia. Di dalam hal ini, segala sesuatu yang tertulis di dalam Matius 11 menunjukkan Tuhan sebagai pribadi yang tidak dipercaya, dihina, dan ditolak. Apa yang kita lakukan bila situasi seperti ini hadir dalam hidup kita? Kita tentunya akan putus asa, patah hati, dan merasa sia-sia. Tetapi Tuhan kita tidak demikian. Alkitab menuliskan, di saat seperti ini Tuhan justru berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Saat diragukan, ditolak, dan dicaci maki, apakah kita juga dapat berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi"? Waktu terbaik untuk memuji Dia bukanlah saat kita sedang ada di puncak hidup kita,
Tetapi justru saat segala sesuatu tidak mendukung kita, di situ kita harus memuji Dia. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Inilah penghiburan terbesar bagi Tuhan kita. Dengan demikian, apalagi yang diperlukan Tuhan? Bila perlakuan buruk yang kita terima adalah sesuatu yang berkenan kepada Allah, apakah kita juga dapat merasa puas? Bagi Tuhan, asal Bapa dipuaskan, Dia pun turut puas. Karena itu Dia masih dapat berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi." Saat hal-hal yang buruk menimpa kita, masihkah kita dapat memanggilnya Bapa? Atau justru kita merasa langit sudah runtuh dan bumi sudah berakhir? Seolah-olah kita tidak lagi percaya bahwa ada Tuhan yang berkuasa di atas langit dan bumi. Apakah kepuasan hati Bapa juga dapat menjadi kepuasan kita? Saat kita dipuaskan oleh perkenan Bapa, di situ kita baru bisa mengapresiasi Allah kita, Bapa Tuhan langit dan bumi. Saat kita melihat hal-hal buruk itu sesuai dengan kehendak Bapa, apakah kita juga dapat berkata, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu"? Dapatkah kita mengucap syukur atas kepuasan dan kerelaan hati Bapa? Tetapi setelah Tuhan menyatakan semua hal ini, Dia kembali menghibur kita. "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Ketika kita punya beban berat yang tidak dapat kita tanggung, Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati memanggil kita untuk sebuah perhentian. Apakah lemah lembut itu? Seseorang mengibaratkan lemah lembut adalah seperti roda bekas yang dipasang di sisi kapal. Saat kapal mendekati dermaga, bila tidak ada apa-apa di antara badan kapal dan dermaga, akan terjadi benturan yang dapat merusak dermaga dan kapal itu sendiri. Roda bekas itu akan menahan benturan antara keduanya. Tuhan berkata bahwa dirinya lemah lembut. Ini berarti Dia dapat menahan benturan. Hari ini, apakah kita punya kelembutan hati? Saat kita menginginkan sesuatu, seringkali kita tidak mau menyerah sampai mendapatkannya. Tidak ada kekuatan yang dapat mengubah keinginan kita. Bahkan mungkin Tuhan pun tidak dapat. Ini artinya kita tidak lemah lembut. Menjadi lemah lembut juga berarti dapat melepaskan apa yang Tuhan ingin kita lepaskan. Ketika Tuhan mau kita melepaskan cita-cita dan keinginan kita tetap harus dapat memuji Tuhan dan berkata haleluya. Di dalam kelemah lembutan, ada hati yang patuh, tidak memaksakan keinginan diri sendiri. Seseorang yang lemah lembut akan menyediakan diri untuk diubah Tuhan, termasuk ketika Tuhan mau mengubah keinginannya. Setiap orang yang seperti ini akan menemukan perhentian. Banyak orang hidup di dunia tanpa perhentian karena ambisinya sendiri. Terkadang cara Tuhan tidak sama dengan jalan pikiran kita. Kita perlu bertobat dan berkata, "Tuhan, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu." Tuhan kita tidak hanya lemah lembut, tetapi Dia juga rendah hati. Sedangkan kita selalu ingin menjadi lebih hebat dari orang lain. Pikiran kita terus dipenuhi dengan kesombongan. Kita tidak rendah hati seperti Tuhan. Tuhan yang rendah hati ini tidak pernah berharap apapun untuk dirinya sendiri. Dia puas dengan apapun yang Bapa berikan kepadanya. Asal Bapa dipuaskan, dirinya juga puas. Apakah kita puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah Tuhan yang sudah memberikan dirinya untuk kita sudah cukup bagi kita? Aspirasi dan ambisi kita tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Kita perlu lemah lembut dan rendah hati agar mendapatkan perhentian.
Di dalam Matius 11 ini, Tuhan juga berkata, "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku." Masalah utama kita sebenarnya adalah kita meragukan kehendak Tuhan. Padahal kehendak Tuhan adalah kuk yang enak dan bebannya pun ringan. Saat kita memikul kuk yang diberikan Tuhan, jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Saat kita kehilangan perhentian atau ketenangan jiwa, sukacita kita pun akan lenyap, sehingga hidup kita jauh dari sukacita karenanya. Di dalam Alkitab, ada dua macam sukacita. Yang pertama adalah sukacita karena beroleh selamat, dan yang kedua adalah sukacita karena menaati kehendak Tuhan. Saat kita menolak untuk tunduk pada kehendak Tuhan, hidup kita tidak akan penuh dengan sukacita, dan hati kita pun penuh kekecewaan. Kita perlu mengambil kuk dari Tuhan dan belajar darinya. Saat kita menyerahkan diri pada kehendak-Nya, disitulah kita menemukan perhentian, dan sukacita akan memenuhi hidup kita. Ketika masalah dan tekanan datang, beberapa di antara kita takut untuk membawanya kepada Tuhan, karena kita takut harus melepaskan keinginan diri. Dan walaupun kita telah membawanya kepada Tuhan, saat Tuhan menerangi apa yang harus kita lepaskan, kita pun segera undur diri dari hadapannya. Padahal jika kita menundukkan diri, melepaskan keinginan kita, dan mengambil kuk dari Tuhan, hidup kita akan penuh dengan kedamaian dan sukacita. Kita sering tidak percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan kita tidak pernah memberi ular saat kita meminta ikan. Tetapi sayangnya, seringkali saat kita meminta ikan, sebenarnya yang kita minta itu di mata Tuhan adalah ular. Dan saat Tuhan memberi kita ikan, kita melihat hal itu sebagai ular. Kemudian kita menggerutu karena Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan kita tidak pernah salah. Dia selalu memberi yang terbaik. Tuhan mau agar kita terus bertumbuh dan menjadi dewasa di hadapan-Nya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Semoga kita dapat belajar untuk menundukkan diri di bawah kehendak-Nya dan menemukan perhentian, ketenangan bagi jiwa kita. Tuhan mengasihi kita.